Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Arto Hubu. Di video kali ini saya akan membahas tentang to be, dan materi ini saya khususkan buat adik-adik atau siswa-siswa yang tengah belajar bahasa Inggris di rumah atau BDL di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, mari kita simak penjelasan saya di video berikut ini. Ya, apakah itu to be dan bagaimana penerapannya dalam kalimat? To be itu adalah kata kerja bantu. Biasa disebut dalam penamaan lainnya auxiliary verb atau helping verb, atau biasanya juga disebut linking verb atau copula. Nah, untuk lebih detail lagi atau lebih jelas lagi, kita akan masuk pada pengertian to be. To be adalah kata kerja bantu yang digunakan pada suatu kalimat yang menghubungkan antara pelaku dan kata benda, seperti dalam contoh bahasa Indonesia itu burung. Pelaku dan kata sifat, seperti contoh dia cantik. Pelaku dan kata keterangan, baik itu keterangan tempat maupun keterangan waktu, seperti contoh dalam kalimat mereka di sini. Dan yang perlu diingatkan bahwa kalimat yang dimaksud atau kalimat yang disisipkan dengan kata kerja bantu atau to be itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja penuh, baik kata kerja beraturan maupun kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat seperti apa kalimat yang mempunyai kata kerja penuh dan kalimat yang tidak mempunyai kata kerja penuh. Contoh kalimat yang mempunyai kata kerja penuh, ya, seperti I read book. Ya, read ini adalah kata kerja penuh yang artinya membaca. Ya, berikut I see birds. Sini adalah kata kerja penuh yang artinya melihat. Ya. Arti selengkapnya saya melihat burung-burung, ya. Seperti lanjut kita akan menyimak tentang kalimat yang tidak mempunyai kata kerja penuh. Dalam contoh saya guru. I am a teacher. Jadi di sini disisip karena ini kalimat yang tidak mempunyai kata kerja penuh, maka disisiplah yang namanya to be. I am a teacher. Lanjut, dia cantik. She is beautiful. Disisiplah to be is di sini. Jadi ini adalah perbedaan yang mendasar dalam bahasa Inggris dan tidak terdapat dalam penerapannya dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak ada seperti ini. Saya am guru, ya. Dia is cantik. Tidak seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang namanya kata kerja bantu. Sekarang kita lanjut. To be dalam kalimat biasanya diartikan adalah. Nah, ini biasa sering ada yang bertanya, apakah itu to be? Apa artinya? Nah, di sini saya jelaskan bahwa to be biasanya diartikan adalah, ya. Atau biasa juga tidak diartikan. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menitik beratkan pada dua jenis to be, yaitu to be dalam simple present tense atau kata bantu yang digunakan untuk menyatakan hal yang terjadi sekarang, ya, atau mengungkapkan hal yang sekarang. Dan to be dalam simple past tense, kata bantu yang digunakan untuk menyatakan hal yang terjadi di masa lampau
atau yang telah terjadi. Selanjutnya, saya tampilkan di sini dua tabulasi atau tabel dalam bentuk to be dalam bentuk simple present tense dan to be dalam simple past tense. Nah, to be dalam simple present tense atau to be yang digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang itu terdiri dari 3, am, is, dan are. Ya, mari kita lihat. I atau saya itu dihubungkan atau dipadankan dengan kata am, to be am ya. Ya. He dipasangkan dengan is. Ya, she dipasangkan dengan is juga. Kemudian it dipasangkan dengan is. You dipasangkan dengan are. We dipasangkan dengan are. They dipasangkan dengan are. Nah, selanjutnya mari kita lihat untuk simple past tense, to be dalam simple past tense atau to be yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi atau yang telah terjadi di masa lampau. Ya, terlihat I dipasangkan dengan was, he dipasangkan dengan was, she dipasangkan dengan was. Ya, it maksudnya di sini ya dipasangkan dengan was, you dipasangkan dengan were, we dipasangkan dengan were, they dipasangkan dengan were. Ya. Jadi perbedaan antara to be dalam simple present tense dan to be simple past tense. To be dalam simple present tense itu ada 3, am, is, dan are. Sementara dalam simple past tense, to be dalam simple past tense was dan were. Ya. Jadi ini harus dihafalkan. Ya, seperti apa pasangan setiap pelaku baik dalam simple present tense maupun to be dalam simple past tense. Nah, mari kita lihat kalimat-kalimat yang saya hadirkan seperti ini. Contoh kalimat simple present tense. I am a policeman. Ya. Di sini adalah karena ini menyatakan peristiwa atau kejadian yang sekarang kita bicarakan, maka kita pasangkan dengan am. I am a policeman. Nah, sekarang kita bandingkan di sini I was a policeman. Kita pasangkan was di sini karena ini adalah kalimat yang menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bisa saja di sini dia sekarang ini bukan seorang polisi. Ya, mungkin kemarin dia seorang polisi tapi sekarang sudah berhenti. Ya. Kemudian she is a smart. Ya. Dia cerdas. Kemudian di sini she was smart. Ya, dia cerdas. Ya, mungkin saja pada sekarang dia sudah tidak cerdas lagi. Ya, ini. Kemudian they are here. Mereka di sini. Ya. Di sini they were here. Mereka di sini. Ya, jadi ketika kita menyatakan atau memakai to be untuk menyatakan peristiwa yang terjadi sekarang atau menyatakan hal-hal yang sekarang yang sedang kita bicarakan, ya, kita memakai to be, am, is, are. Tetapi ketika kita menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, maka kita menggunakan to be dalam simple past tense, yaitu was dan were. Nah, sekarang kita akan lebih mendetail atau lebih
dalam lagi mengenai telaah atau membandingkan antara kalimat yang terdapat to be dalam simple present tense dan kalimat simple past tense. Ya, seperti contoh dalam kalimat positif, I am a student. Ya, di sini to be yang kita pakai karena sejatinya I dipasangkan dengan am. Nah, dalam simple past tense, I was. Ya, artinya sama, saya seorang siswa. Jadi waktunya lah yang menentukan atau terjadi perbedaan. Ketika kita menyatakan am, berarti waktu itu adalah waktu yang sekarang atau membicarakan hal-hal yang sekarang. Kemudian I was a student, ya, menyatakan hal yang telah terjadi di masa lampau. Itu dalam kalimat positif. Sekarang dalam kalimat negatif, I'm not a student. I was not a student. Saya bukan seorang siswa. Ya, oke. Ditempatkan di sini. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan kata not atau tidak. Am I a student? Apakah? Am I a student? Was I a student? Apakah saya seorang siswa? Jadi ketika kita bertanya, kita tempatkan to be di depan pelaku. Ya. Berbeda dengan kalimat positif dan negatif, atau negative form atau positive form, pelaku ditempatkan di depan. Sementara pada kalimat bertanya, pelaku atau am atau to be ditempatkan di depan kalimat seperti am dan was di sini ya. Apakah saya seorang siswa? Ya, berikut, they are my friends. They were my friends. Mereka adalah sahabat saya. They are not my friends. They were not my friends. Mereka adalah bukan sahabat saya. Are they my friends? Were they my friends? Apakah mereka sahabat saya? Nah, ini adalah contoh-contoh, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang utuh terhadap penggunaan to be baik dalam simple present tense atau simple past tense. Nah, saya pikir apa yang sudah saya sampaikan ini atau materi yang saya sudah bahas ini mudah-mudahan dapat berguna bagi siswa-siswa atau adik-adik yang sedang belajar di rumah. Dan ketika ada pertanyaan ataupun saran, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.